baik bagi kita semua. Kesempatan yang dibuka oleh pondok bagi Bapak Ibu yang hadir di hari ini, boleh bertanya, boleh bercerita singkat, tapi jangan terlalu panjang. Mungkin kalau ada kesan yang sangat membahagiakan boleh dibagi di sini. Boleh bertanya juga kepada Syekh yang kebetulan beliau hadir di sini. Siapa tahu ada yang mau minta foto sebentar saja gitu kan? Atau yang paling diminta sebenarnya nitip nama putranya Ustaz. Titip untuk 7 tahun ke depan anak saya bisa di Ummul Qura misalnya, contoh seperti itu. Atau ada unsur pimpinan yang banyak, Ustadz dan Ustadz semuanya, mulai dari Ustadz Mudir, pimpinan pondok, ada Ustadz Wadir, akademik dan kepondokan, ada Ustadz Ibnu Tiban, LCMA. Beliau salah satu pimpinan yang selesai di Riyadh baru 1 atau 2 tahun kemarin. Yang menerjemahkan juga tadi adalah Ustadz Muharrar, LCMA, selesai di Riyadh juga. Walaupun saya tidak membersamai beliau di sana karena kami di Indonesia dan tidak sempat ke sana Ustadz Muharrar, tapi beliau di sana baru menyelesaikan. Beliau salah satu Ustadz pengajar di MA. Ustadz Wadir 2, Ustadz Johan Saputra Halim MHI. Beliau juga mungkin di sebagian kita juga sudah mengenal beliau, Bapak Ibu orang tua yang karena beliau sering malam melintang di dunia dakwah melebihi kecepatan cahaya Ustaz tampilannya. Ada Ustaz Dr. Hasbiallah MPDI, kami perkenalkan, beliau Kepala Bidang Akademik dan Kepondokan. Ada Ustaz Zahid Zuhendra MC, Kepala Bidang Kepondokan. Tadi Ustaz Dr. Hasbiallah, Kepala Bidang Akademik. Kemudian ada Bapak Kun Dwi Santoso, Kepala Bidang Umum yang mengatur semua perlistrikan, pengairan, apalagi Ustaz selain itu? Apa Ustaz? Pembangunan di pondok kita ini. Ada juga Ustaz Kabid Personalia yang mengatur guru dan humas, Ustaz Syarif Ahmadi SPD. Sebelumnya beliau di Kepala SMA Putri. Dan tahun ini beliau diberikan amanah baru oleh pondok. Kemudian ada para kepala sekolah. Mungkin nanti bisa ditanya dari kepala sekolah SD Putri Ustadz Munawar MPD, SMP Putra Ustadz Tommy Widiatmo MPD, SMP Putri Ustadz Muhammad Sidik MPD, SMA Putri Ustadz Soleh Sukiman MPD. Kemudian di SMP SMA Putri ada Ustadz Firman Ardiansyah MHI. Di MA Plus ada Ustadz Abdul Ma'ab SPD, ini yang baru. Bapak Ibu yang orang tua MA Plus yang putra, kepala sekolah amanah baru di pondok itu Ustadz Abdul Ma'ab. Kemudian ada di Dinia, kepala Dinia ada Ustadz Ahmad Rudianto LC, yang sebelumnya adalah Ustadz Abdul Rahim, dan beliau akan mengampu jabatan di Dinia. Selamat datang di Dinia Ustadz. Dinia, Masya Allah. Kemudian kepala sekolah sudah selesai semuanya. Ya. Kemudian kepala Edat Mu'allimat untuk anak-anak yang di atas yang sudah tamat SMA Putri, itu biasanya ke pembinaan Ustadz Ahmad Firdaus LC, kepala Edat Mu'allimat, dan dia juga sering merawali di dunia dakwah dan dunia media sosial. Tinggal klik aja nama beliau, insya Allah muncul. Kepala asrama SMP Putra Ustadz Jamaluddin LC, dan beliau sudah akrab di para orang tua. Kemudian Ustadz Saifuddin Jasa LC di kepala asrama MA Putra. Kemudian kepala asrama SMP Putri Ustadz Zakaria LC, yang paling ujung di dekat kami ini Ustaz, yang paling nunduk. Nah, sekarang sudah tidak nunduk lagi. Di sampingnya ada Ustaz Safarudin LC, kepala asrama SMA Putri. Kemudian ada kepala Departemen Bahasa Arab, itu Ustaz Laru Wirabuana LC MHI. Kemudian kepala Departemen Tahfidz Ustaz Jabir Suherman LC MPD, Ustaz Faruk tadi MHI. Kemudian kepala apa lagi Ustaz? Departemen Tahfidz sudah, bahasa sudah,
Sudah habis Ustaz ya? Oke, sudah habis. Semua yang ada di depan ini sudah habis kami perkenalkan Ustaz, Bapak Ibu semua. Boleh dilayangkan pertanyaan atau mungkin ke Syekh mau dilayangkan pertanyaan, silakan, boleh langsung, tapi tidak panjang-panjang. Karena kita punya waktu maksimal tidak lebih dari jam 12. Maksimal tidak lebih dari jam 12. Silakan pertanyaan singkat nanti akan dijawab mungkin sama jajaran pimpinan dengan singkat, atau mungkin ada pertanyaan ke Mas Syekh kita yang duduk di depan, silakan juga. Oleh karena itu waktu bertempat kami persilakan teman-teman sudah siap mic-nya untuk ke ada mungkin 1-2 pertanyaan. Oh, di depan. Oke, di depan 1, di tengah 1 ada nggak? Di tengah 1. Oh ya, di tengah 1. Di paling belakang ada 1 nggak? Paling belakang ada 1. Ibu-ibu di atas ada nggak ya? Ada? Mic-nya di sana dulu, Pak. Sudah? Di ujung sana 1. Ya, di ujung sana 1. Di tengah 1. Nanti di paling belakang 1. Mic di sana, Pak. Di sana. Nah, di sana dulu tadi yang ketunjuk tuh. Nah, oke, di paling belakang. Ibu-ibu mau sekalian enggak? Ustaz mau sekalian? Pakai sesi aja ya, pakai termin aja ya. Ibu-ibu nitip lewat tulisan ya. Ibu-ibu nitip lewat tulisan. Mari, tadi siapa? Bapak yang bertanya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alehman Saleh, wali santri dari Abdul Hafiz Saleh. Sekarang naik kelas 8. Kebetulan juga kepala sekolahnya Pak Saleh juga. Dan ini saya juga baru tahu setahun belakangan ini, sekolah ini dulu S1-nya itu diuji sama saya. Kebetulan dari Sosek Fakultas Pertanian Unrawa. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, setelah kami mendengar tadi ceramah informasi dari Munir, tentu sebagai wali santri kami mengucapkan selamat kepada Pondok Pesantren Abu Hurairah yang telah mendapatkan akreditasi dari Madinah, Universitas Madinah. Mudah-mudahan ke depan, dan kebetulan ada tes dari Umul Qura, segera ada juga akreditasi yang kita dapatkan dari Umul Qura. Mudah-mudahan 4 tahun ke depan, salah satu di antara alumni sini, tentunya saya berharap putra saya bisa diterima di salah satu universitas tersebut. Amin. Kemudian hal yang kedua, Ustaz, selain tentu titik tekan ke sekolah syariah, saya selaku orang tua wali merasa prihatin karena di dekat kita Universitas Mataram, khususnya Fakultas Kedokteran, itu sejak Tuan Guru Bajang jadi Tuan Gubernur, itu ada kerjasama Unran dengan Pemda itu untuk menerima khusus alumni pondok pesantren di Fakultas Kedokteran, dan itu tiap tahun kuotanya minimal 10 orang waktu itu. Tapi dalam pelaksanaannya, mohon maaf, tidak pernah terpenuhi kuota itu. Ya, jadi kami prihatin karena kekurangmampuan di bidang MIPA. Ini ada yang memang sudah dipaksakan untuk diterima, tetapi berguguran di tengah jalan. Ini informasi yang perlu disampaikan, sehingga kami merasa prihatin karena kalau titik tekan dari ilmu syariah, insya Allah Mahad Abu Hurairah ini kita sudah terdepan. Barangkali ke depan kita juga perlu keseimbangan, kemampuan di bidang khususnya bidang MIPA. Nah, saran yang saya yang berikutnya adalah
tadi sudah disampaikan oleh yang mewakili wali santri bahwa kami sebagai stakeholder dari Pondok Pesantren Abu Hurairah ini janganlah hanya infokan soal finansial, artinya jangan dilibatkan saja sebatas finansial. Kami ini tadi sudah disampaikan banyak foto, mungkin ada foto. Sekali waktu diundang untuk memberikan masukan khusus dari para, mungkin ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh kami dari kami. Kalau undangan seperti ini kan tidak apa-apa setahun sekali, tapi kan hanya terbatas Pak waktunya. Apa yang bisa kami sampaikan juga itu atas nama stakeholder. Kemudian saran saya khususnya untuk, karena kebetulan anak saya di full day, barangkali teknis ada yang dulu di SD sudah dibiasakan, yaitu buku penghubung antara sekolah dengan atau wali santri dengan sekolah. Jadi hari ini anak itu belajar apa, ya, sehingga kami itu bisa mengontrol, misalnya matematika. Kebetulan saya melihat evaluasi kemarin, matematika di full day itu, mohon maaf, sekali, ketinggalan sekali. Sehingga saya bisa mengevaluasi anak saya sendiri. Oleh karena itu mungkin melalui buku penghubung ini, matematika hari ini belajar ini, sampai di rumah orang tua bisa mengontrolnya lewat buku penghubung. Sehingga bisa kita tahu si anak ini belajar bab apa, pelajaran apa. Nah barangkali itu, karena memang tadi Mundir juga menyampaikan isu-isu perihal finansial, memang prihatin kalau sampai sumbangkan secara jumlah barangkali nilai, memang kalau dibanding kuliah, mohon maaf, mungkin 700, sekarang dinaikkan di full day itu sudah 700, untuk satu semester itu kira lebih berarti 4.200.000. Kalau setarakan di UNRAP itu sudah kategori level 6, artinya sudah cukup mahal kalau itu berbanding seperti itu. Sehingga kami selalu menekankan bahwa ini bukan semata-mata investasi untuk mendapatkan ilmu, tapi investasi akhirat. Sehingga tidak perlu khawatir soal finansial itu. Mudah-mudahan orang tua kami bisa menyadari semuanya dan bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh pihak negara. Barangkali itu saja. Maaf atas. Ya. Baik, jazakumullah khairan. Abinya Hafid sudah kami tangkap poin-poinnya. Dari tengah Pak Haji ke tengah Pak Haji. Mic-nya Pak Haji. Sepertinya kita batasi ya pertanyaannya. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan saja. Supaya bisa terurai ke yang lainnya. Silakan Bapak sebutkan nama, putranya di mana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Pinantoro. Kami memiliki putra dan putri di sini. Alhamdulillah, putra pertama kami sudah lulus tahun ini, bernama Askara Zata, dan adiknya Putri, alhamdulillah baru diterima di SMA Putri. Kedua putra putri kami mulai dari SMP dan SMA di sini. Siap. Alhamdulillah bisa terselenggaranya pertemuan wali santri yang diselenggarakan oleh pondok. Sebenarnya banyak sih pertanyaan kami Pak, tapi satu aja tadi khusus untuk Syekh. Untuk Syekh. Alhamdulillah Syekh bisa hadir bersama kami di sini. Jadi harapan kami secara pribadi, mungkin juga harapan para wali santri semua yang ada di sini, sekiranya harapan dan permintaan kami untuk mendapatkan jalur khusus untuk bisa diterima di Ummul Qura, khusus untuk alumni Abu Hurairah ini. Itu cuma itu yang bisa kami sampaikan. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di paling ujung satu. Tadi sudah ditunjuk di paling ujungnya. Ya, Bapak yang paling ujung sana Pak.
saya sudah duluan. Ya. Ya, mari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ziad Umar, tinggal di Denpasar, Bali. Alhamdulillah tahun ini anak-anak 3 di sini. Ya, Kelas 12, kelas 10 dan kelas 7. insya Allah. Yang saya ingin sampaikan cuma ada kendala sedikit, masalah kepulangan anak-anak apabila pada saat libur. Karena pada saat liburan itu kalau kepulangan anak-anak itu putra dan putri itu bergelombang, beda hari. Iya. Kalau kedatangan juga beda hari, tapi kan boleh ada keterangan boleh dipilih Iya. salah satu. Sedangkan kepulangan ini yang nggak bisa, kita sulit. Kadang-kadang dapat izin, kadang-kadang nggak dapat izin untuk menyamakan kepulangan. Iya. Karena kita dari jauh, dari seberang, kalau menjemput dalam waktu yang berbeda ini yang agak sulit buat kita. Ya. Mungkin itu aja, mungkin bisa untuk kepulangan itu mungkin bisa disamakan kan kebijakannya pada saat kedatangan. Jadi boleh memilih yang mana lebih dulu, apa lebih belakang, begitu aja. Saya rasa supaya izin kepulangan bisa dipermudah. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan dari pertanyaan wali murid. Namun sebelumnya, jawaban Ustaz dari Ustaz pimpinan pondok atas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mohon jawaban dari Ustaz Soleh atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada, juga jawaban dari asrama. Yang pertama tadi dari abinya Hafiz, dari abinya Hafiz Soleh. Nama putra beliau Hafiz Soleh, nama beliau Soleh, dan kepala sekolahnya namanya Ustaz Soleh. Mari kita dengarkan penjelasannya dari mulia dulu, kami persilakan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kepada Bapak, mohon maaf Pak Dr. Saleh jazakumullah khairan, masukan yang sangat luar biasa sekali. Saya berharap teman-teman kepala sekolah ini mendengar semua ini, supaya pelajaran MIPA di pondok kita ini ditingkatkan. Mohon nanti bekerja sama dengan wali-wali santri kita yang doktor-doktor yang bisa memberikan arahan kepada guru-guru kita agar mereka bisa lebih baik dalam mendidik anak-anak, terutama di pelajaran MIPA. Walaupun demikian, memang kita di pondok pesantren ini cuma ada beberapa orang yang masuk fakultas kedokteran ya. Ada yang laki 1 atau 2 orang kalau tidak salah, yang perempuan ada 2, ya sekitar itu. Tidak terlalu banyak. Oleh karena itu kami sangat berharap bimbingan Bapak di kemudian hari, insya Allah. Teman-teman kepala sekolah nanti akan menghubungi, insya Allah. Pak Soleh ya, Pak Soleh ya. Ya, dicatat tuh Pak Soleh. Dan saya sangat senang sekali mendengar tadi dari Pak Dr. Ale bahwasanya di sebagian wali santri memang pembiayaan itu bukan menjadi masalah. Jadi walaupun demikian ada sebagian wali santri yang memang pembiayaan itu menjadi masalah. Oleh karena itu kita selalu membuka pintu untuk wali santri yang merasa keberatan. Silakan mengajukan keringanan, tidak masalah. Kami akan mempertimbangkan, kalau memang cocok dan berhak mendapatkannya kami akan berikan. Hampir wallahu ta'ala alam ya, saya jarang menolak permintaan keringanan itu. Cuman memang jarang juga saya umumkan, karena takutnya kalau saya buka lebar-lebar nanti semua minta keringanan. Akhirnya pondok kita jadi ringan, terbawa terbang oleh angin, tidak bisa lagi. Akhirnya memberikan harapan yang baik kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Oleh karena itu saya juga mohon maaf di kesempatan ini, SPP atau IBS, infak bulanan santri itu terpaksa saya naikkan kemarin itu untuk sama semua, karena sebagian ini merasa cemburu.
Masa yang kelas 3 segini, yang kelas 1 segini, padahal kita hidup di hari yang sama, di harga makanan yang sama, gaji guru yang sama, akhirnya kita sama ratakan semua lah. Kemudian saya juga berharap bapak-bapak, ibu-ibu bisa ikut beramal jariah, karena kami sedang membangun pondok pesantren di Subawa. Tanahnya sudah dibeli. Kita akan mulai membangun insya Allah kalau tidak ada alang rintang yang berarti, dan itu semua bisa jadi sebagian biayanya itu dari infak bulanan yang bapak-bapak, ibu-ibu bayarkan. Jadi saya harapkan kenaikan SPP ini atau IBS ini tidak berarti buat bapak-bapak, ibu-ibu. Anggap saja sedang nyumbang untuk membangun pondok pesantren untuk pahala di hari akhirat kelak insya Allah. Kemudian pertanyaan barangkali biar sekalian saya jawab, karena nanti ada pertanyaan khusus di Fadilatul Syekh kaifa tariqat tasjil li abnauna fi Jami'ul Qura wa rubbama yatlubun syekhana tariqul khas li kharij Mahad Abu Hurairah al-Islam. Tentang kepulangan pada saat liburan, kami selalu mengumumkan untuk tidak menyusahkan wali santri, bagi yang bersaudara itu bisa memilih salah satu waktu. Kalau tidak salah yang paling terakhir, kalau tidak salah ya. Kalau jadwal mungkin untuk yang santriwati hari ini dan jadwal untuk santri putra esok, maka biasanya dikasih izin besok. Jadi yang hari ini yang nunggu, saudaranya yang pulang besok. Jadi samaan bisa dijemput pada satu waktu. Begitu juga masuknya juga demikian. Jadi semua insya Allah kalau untuk kemudahan kami akan fasilitasi. Kemudian di sini juga ada masuk lewat WA untuk kartu santri. Saya mohon, siapa yang nangani ini Pak? Sekolah masing-masing apa Pak Tony? Mungkin nanti Pak Fatoni ya, Pak Fatoni mohon difasilitasi seluruh santri kita memiliki kartu pelajar, kartu santri, agar tidak menyulitkan santri dan santriwati kita ketika bepergian. Biasanya diminta itu kartu pelajar dan sebagainya. Barangkali begitu Pak Gun ya. Tinggal menyisakan satu pertanyaan Ustaz. Ya. Jawaban dari Syekh tentang permintaan orang tua untuk jalur khusus bagi putra-putra kita Ustaz, Hakim dan kawan-kawan, untuk ke Ummul Qura dan kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. بالنسبة للتسجيل في الدراسة في جامعة أم القرى، فكل جامعات المملكة تعتمد التسجيل الإلكتروني. يعلن في كل جامعة من جامعات المملكة عن التسجيل إلكترونيا في موقعها، ثم يسجل الطالب وهو في بيته وهو في بلده، ويدخل كل المطلوب من صورة جواز السفر، صورة الشهادات التي أخذها، الدورات التدريبية، التزكية، فيدخلها بالإسكانر في موقع الجامعة، ثم يبدأ تفرز الجامعة عن طريق عمادة القبول والتسجيل، ثم ترفع هذه الأسماء بعد أن تدقق إلى وزارة التعليم. وزارة التعليم ترسل إلينا هذه الأسماء. المعاهد والكليات جهات تدريس، جهات أكاديمية لا علاقة لها بالقبول ولا الرفض، هي تستقبل الطالب تدرسه ثم يتخرج منها، ليس لها دخل لا في اختيار الطالب ولا في قبوله. القبول يأتي إلكترونيا ثم بعد ذلك ترفع إلى الوزارة في كل جامعات المملكة. لذلك على الطالب أن يتابع التسجيل في كل جامعات المملكة، ولا يقتصر على الجامعات المشهورة، الجامعة الإسلامية، جامعة أم القرى،
جامعة الإمام، جامعة الملك سعود، لا، يسجل في كل الجامعات، لأن هناك نسبة لكل جامعة لا بد أن تقبل طلبة وافدين من خارج البلاد، وهناك فترات للقبول دبلوم، وفي للبكالوريوس منحة خارجية، في للماجستير والدكتوراه منحة خارجية. الذي على الطلاب والجهات التعليمية في أندونيسيا وغيرها أن يتابعوا التسجيل ويستعينوا بالطلبة المتواجدين الذين يعرفونهم في المملكة لتسهيل الإجراءات أو متابعة النقص، وأن يسجلوا المعلومات بدقة، البريد الإلكتروني بدقة، الجوال كذلك، رقم الجوال بدقة، فيسجلوا هذه المعلومات صحيحة حتى لا يضيع عليهم التسجيل. وفي كل سنة يعيدون التسجيل، لا يسأموا ولا يملوا، لا يسجل في سنة مثلا 40 وينتظر القبول في سنة 44، لا بد أن يسجل في كل سنة حتى يجدد له في التسجيل بإذن الله عز وجل. Jawaban Syekh tentang pertanyaan cara pendaftaran jalur khusus ke Ummul Qura, Jami'ul Qura. Beliau menyampaikan bahwa semua sekarang kampus-kampus yang ada di Kerajaan Arab Saudi itu jalur pendaftarannya secara online, elektronik. Ya. Jadi santri membuka web elektronik setiap kampus, kemudian dia mendaftarkan diri, melengkapi apa yang diminta di situ, ijazah, tazkiyah, dan juga termasuk paspor. Adapun jamiah, maka jamiah tidak memiliki wewenang sendiri dalam menentukan siapa yang diterima atau yang ditolak, karena nama-nama itu nantinya akan dikirim ke Kementerian Pendidikan. Kemudian di situ Kementerian Pendidikan yang memilahnya. Nah, nama-nama yang nantinya kementerian kirim ke kampus itulah yang diterima. Nah, begitu prosesnya. Maka setiap yang ingin berdaftar, silahkan berdaftar di semua kampus yang ada di Mamlaka, yang ada di Saudi. Dan jangan dia hanya mengejar satu kampus saja. Ya, karena di situ banyak kampus, bukan hanya Ummul Qura, ada Madinah, ada Thayyibah, ada Jami'atul Imam, ada di Jeddah, ada di Jazan, banyak sekali. Maka sebisa mungkin anak-anak kita yang mau kuliah di sana mendaftar di semua kampus itu. Ya, jangan hanya fokus sama satu kampus. Dan juga ada diplom. Ya, di Ummul Qura itu ada program diplom. Ini juga bisa mungkin untuk diusahakan. Ya, baik bagi yang baru tamat ataupun bagi para pengajar, mungkin bisa bekerja sama dengan santri atau mahasiswa Indonesia yang sudah ada di sana untuk bagaimana cara mendaftarkan diri di program diplom itu. Biasanya setahun kalau nggak salah ya. Ada beberapa ustaz kita yang pernah belajar di sana dulu. Jadi programnya setahun. Maka begitu caranya kata beliau. Jadi berdaftar dan jangan berhenti cuma 1 tahun. Tahun ini daftar, bila belum keluar namanya tahun besok daftar lagi, terus seperti itu. Ya. Dan insya Allah dengan begitu Allah SWT mungkin akan memberikan dia menerima di tahun ini, di tahun besok atau kapan. Nah, jadi itu rahasianya. Pertama, jangan fokus sama satu kampus, biasanya Madinah semuanya, jangan. Atau Ummul Qura, tidak ada yang lain. Buka semua web kampus-kampus yang ada di Mamlaka. Yang kedua, bila tahun ini belum keluar nama yang terima, ulang lagi daftar. Nah, karena kampus setiap tahun itu ada pembukaan pendaftaran. itu kurang lebih Allah. والآن إن شاء الله فيه عمل على أن يكون في جامعة أم القرى التعليم عن بعد للدبلوم والبكالوريوس، ممكن إن شاء الله عن بعد في المعهد، وأيضا التعليم بتأشيرة سياحية. يأتي الطالب أو الرجل الكبير إذا استطاع الحضور إلى مكة يأخذ تأشيرة سياحية إلى 9 أشهر، ويعمل له برنامج لهؤلاء الطلاب كبارا وصغارا يعني بعد الثانوية وما بعدها، يعمل لهم دبلوم لمدة 9 أشهر يناسب وضع تأشيرتهم، التأشيرة السياحية. يعني التعليم عن بعد وتأشيرة سياحية لمن أراد أن يتعلم من بعيد أو يتعلم عن قرب بأن يدفع هو. Ada tambahan informasi dari beliau. Tafsir sahih.
Untuk yang di Ummul Qura sendiri, tambahan beliau, nanti itu ada program belajar jarak jauh. Jadi ada program bisa mengikuti pelajaran dari jarak jauh. Nah, itu bisa jadi pilihan juga untuk anak-anak kita. Yang kedua, kata beliau, ada juga yang bentuknya menggunakan datang ke sana tetapi pribadi, menggunakan visa ziarah. Visa ziarah. Jadi mereka bisa datang ke situ, tapi itu pribadi, bayar sendiri. Misalnya masa aktif visa itu selama 6 bulan atau 9 bulan, nanti mereka akan dibuatkan program seukuran itu. Maka itu juga bisa menjadi pilihan. Nah, jadi ada dua, yaitu belajar jarak jauh, atau yang kedua dengan datang ke sana tetapi dengan bayar sendiri. Karena umumnya kalau yang mahasiswa yang diterima itu sudah free semuanya. Semua free, biaya pendidikan, kemudian visa, tiket, bahkan uang saku dikasih. Nah, tapi kalau jalan itu tidak kita dapatkan karena tidak semua beruntung mendapatkannya, bisa dengan jalan ini, yaitu mencari visa sendiri, ya tentunya dibayar dan berangkat ke sana, sesuaikan dengan usia visanya dan bisa ikut belajar di sana. Nah, tetapi dua pilihan ini pun kata beliau masih sedang digodok. Kemungkinan tahun ini akan diputuskan. Ya, belum terbentuk saat ini, sedang dalam pembicaraan dan insya Allah dalam waktu dekat akan diputuskan. Demikian. الأمر الأخير هناك دورة صيفية تدريبية حضوريا وفي أيام كورونا سنتين كانت عن بعد لأساتذة اللغة العربية من أندونيسيا والسنغال. السنة هذه بعد الحج إن شاء الله هي الدورة 12 لأندونيسيا، لأساتذة أندونيسيا. يأتي 25 أستاذا يختارون من جزر مختلفة من أندونيسيا، ويعمل لهم لقاء وينظر في مستوياتهم عن طريق دار النجاح، جامعة دار النجاح. أيوة، فأرجو من الأساتذة الذين هم تخصصاتهم لغة عربية أو يعملون في تعليم اللغة وعندهم شهادات في هذا أن يتقدموا إلى جامعة دار النجاح، لأنها هي المنسق مع معهد تعليم اللغة في جامعة أم القرى عن طريق الدكتور صفوان مناف، ويدخل على موقع الجامعة أو يتصل بهم ويسأل، لأنهم يفتحون مباشرة بعد انتهاء الدورة، يعني من شهر محرم، بعد شهر محرم إذا انتهت الدورة في شهر صفر مباشرة هم يفتحون للقبول للسنة القادمة. يأتينا كل سنة 25 أستاذا يعمل لهم برنامج لغوي لتعليم اللغة لغير الناطقين بها لغة ثانية، برنامج مركز، ويكون في برنامج مصاحب لهؤلاء الأساتذة في الصلاة في الحرم، في العمرة، في الذهاب للمدينة، مجمع الملك فهد، زيارة المشايخ، الدعاء، العلماء، زيارة الطائف، فيكون في برنامج مصاحب أيضا جميل يعزز الانتماء للعربية ويربط الأخوة بين البلدين الشقيقين. Juga tambahan informasi dari beliau bahwa biasanya juga diadakan daurah atau pelatihan guru bahasa Arab. Nah, daurah ini diberikan langsung oleh raja. Kesempatan bagi putra putri kita atau para pengajar bahasa Arab di Indonesia, mereka yang mengadakannya adalah kampus kuliah bahasa di Ummul Qura, Kuliatul Lughah. Jadi programnya adalah pelatihan untuk guru-guru bahasa Arab. Itu diadakan tiap tahun selama 3 bulan. Ya. Jadi sudah 12 kali, berarti 12 tahun berjalan ini, dan biasanya di musim panas. Di tahun ini habis haji biasanya, besoknya habis haji ada, ya. Dan itu bisa menjadi pilihan juga. Dan ini caranya adalah melalui Jakarta. Di situ ada kampus Darun Najah. Nah, mereka yang memegang pendaftaran itu. Ya. Jadi kalau yang mau maka silahkan mendaftarkan diri di situ. Karena ini tiap tahun adanya, ya, nanti kelebihan-kelebihan di sana itu banyak sekali.
ya, mereka akan dibekali dengan metode pembelajaran bahasa Arab oleh